Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah Maulid Forum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama yang perlu kita munculkan pada siang ini adalah mengapa kita harus meneladani mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi oleh Kiai Rahmat Islabib sudah dijawab dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawabannya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa sungguh benar-benar kata Allah bahwa pada diri Rasulullah saja uswah hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ini misi kita. Kenapa? Karena yang kita inginkan sesungguhnya dalam kehidupan ini kelak adalah bertemu dengan Allah dan mendapatkan kerahmatan di hari yaumil qiyamah. Bagaimana bentuk kerahmatannya? Allah gambarkan di antaranya dalam Quran surat Yasin yang barangkali sering kita wiridkan. Apa kata Allah? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Masya Allah, ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya penduduk surga kelak kata Allah itu berada dalam syughulin fakihun, sibuk dalam kesenangan, sibuk dalam menikmati kesenangan. Kalau hari ini kita juga sibuk, tapi sibuknya adalah urusan dengan pekerjaan, dengan bisnis, urusan rumah tangga, urusan kampus, sekolah. Itu semuanya membuat lelah, membuat stres. Apalagi hari ini harga beras naik. Katanya kalau harga beras naik ya gantilah dengan talas dan ubi gitu ya. Naudzubillah ya. Jadi kita ini hari ini betul-betul seperti kambing gitu ya, yang tidak ada pengembalanya. Padahal harusnya kita ini seperti kambing yang punya penggembala yang amanah ya. Ya bagaimana hakikatnya penggembala? Barangkali di antara kita ini wajah-wajahnya mungkin yang tua-tua pernah menggembala kambing gitu ya. Pasti akan memilihkan kambingnya makanan, bukan sembarang makanan terbaik. Baru dibawa pulang kalau kambingnya sudah kenyang. Lalu disiapkan tempat tinggalnya yang aman dari binatang buas. Hari ini justru malah digusur, digeser. Katanya bukan digusur tapi digeser ya. Ya, katanya bukan apa namanya? Pengambil alihan tapi pengosongan. Itu kasus di Rempang. Ya. Lalu yang kedua, Allah jelaskan lagi dalam Quran surat 58 ini yang paling luar biasa Bapak Ibu rahmati oleh Allah. Salamun. Allah menegaskan bahwa kelak ketika penduduk surga tadi itu akan bertemu dengan Allah, Allah sendiri yang langsung mengucapkan kata selamat. Selamat wahai peserta majlis forum. Apa namanya, majlis Maulid Forum. Kalian semuanya berhak menjadi penghuni surga. Berhak untuk memperoleh, menikmati semua fasilitas dalamnya, dan itu selama-lamanya. Masya Allah. Qaulam mir rabbir rahim. Allah langsung ucapkan. Hari ini kita barangkali mendapatkan ucapan selamat dari manusia, girangnya luar biasa. Ini Allah langsung yang mengucapkan kata selamat. Tapi syaratnya kita harus ittiba. Kita harus mengikut Rasulullah SAW. Sebab Allah menegaskan kalimat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Syaratnya singkat dalam ayat ini. Ikutlah Rasulullah. Karena yang kita butuhkan untuk bisa masuk surga tadi, mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ini, mendapatkan cinta dari Allah. Makanya ada ungkapan yang bijak dari para ulama, walaisa sya'na an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Yang penting itu bukan bagaimana kita mengklaim mencintai. Yang paling penting itu bagaimana kita betul-betul dicintai. Kalau tidak jadi cinta sebelah tangan itu kan. Kita cuma mengaku mencintai tapi yang dicintai tidak mencintai kita. Naudzubillah. Maka yang paling penting kita mendapatkan cintanya Allah apa tidak. Syaratnya adalah fattabi'uni. Ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ditegaskan dengan kalimat yang evaluasinya luar biasa. Agak macet-macet ya. Gak apa-apa. Apa kata beliau? Bahwa ayat ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala.
alaman idda mahabbatallah wa laysa wa ala tariqatil Muhammadiyah. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi hidupnya tidak berjalan sesuai dengan metode kenabian, fa innahu kadhib fi dakwah, maka dia bohong saya dalam pengakuannya. Hatta yattabi' asyaral Muhammadiyah wa din nabawiyyah fi jami' aqwali wa ahwali, sampai dia mengikut Nabi Muhammad SAW dalam seluruh perkataan, perbuatan dan keadaannya, baru layak kemudian klaim kecintaannya tadi diakui oleh Allah, dan baru layak mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana panduannya agar ittiba tadi, mengikut Rasulullah tadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga layak kita mendapatkan mahabbatullah. Imam Taqiyuddin Nabhani dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz 3 memberikan penjelasan yang tadi juga disinggung oleh Kiai Rahmat Islabib dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam Imam Saifuddin Al-Aimidi. Dalam kitab Saksiyah 3 dengan penjelasan relatif sama dijelaskan dia bahwa at-ta'siyu bi afalir Rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa an naf'ala misla fi'lihi wa ala wajhi fi'lih wa min ajli fi'lih. Ada 3 syarat bahwa menteladani Rasulullah SAW itu memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya kita melakukan perbuatan itu harus persis sebagaimana perbuatan Rasulullah, surahnya, gambarannya, bentuknya, amalnya harus fisik, amalnya harus sama. Lalu syarat yang kedua wa ala wajhi, ya, sifatnya, karakternya juga harus sama. Lalu syarat yang ketiga bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang sama dengan Rasulullah, sifatnya sama, karakternya sama, semata-mata dalam rangka mentauladani Rasulullah SAW. Hari ini kita bahas dalam konteks bagaimana Rasul memperjuangkan tegaknya Islam, sebenarnya tadi sudah diturut-turutkan dalam monolognya Ustadz Ardion. Pertama dalam kaitannya dengan at-ta'siyu misla fi'lir Rasul, mentauladani Rasulullah SAW semisal perbuatan beliau dalam amal dan tahapan dakwahnya. Mari kita lihat para alim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tahapan dakwah Rasulullah SAW itu setidaknya ada 3, hanya 3, ya. Yang pertama itu adalah taskif, ya, pembinaan, ya, memastikan setiap individu yang terpilih untuk berkepribadian Islam. Tidak perlu banyak, tapi jumlahnya harus cukup, ya, yang akan memikul tanggung jawab dakwah dalam rangka untuk melakukan aktivitas dakwah yang kedua, tafaul mal ummah, berinteraksi di tengah masyarakat agar kemudian melahirkan opini umum tentang Islam, bahwa Islam itu adalah solusi, bahwa kondisi kita hari ini rusak karena diterapkannya sistem kapitalisme. Kita dipimpin oleh yang namanya negara korporatokrasi, pengusaha sekaligus penguasa, penguasa dia juga sekaligus pengusaha, sehingga setiap kebijakan-kebijakan atau keputusan politik hanya berpihak kepada si pemilik modal. Baru saja kemarin 3 hari 4 hari yang lalu, hari Senin, undang-undang IKN disahkan. Berarti sudah pasti, ya, berdasarkan undang-undang itu harus pindah ke IKN, gitu. Mau hutang atau tidak itu nggak peduli, ya. Begitu pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 103, itu pasti rempang itu akan diambil alih oleh asing, karena sudah jelas di dalam pasal atau ayat 2-nya bahwa setiap tanah yang tidak punya sertifikat dan kepentingannya untuk proyek strategis nasional maka boleh diambil alih, ya. Itu di Rempang. Kalau di daerah kita itulah di Air Bangis. Kalau di Rempang 17.000 hektar, di Air Bangis 30.000 hektar. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Inilah aktivitas membangun kesadaran di tengah masyarakat, inilah kezaliman, ya. Kata Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa yang hanya mengambil sejengkal tanah. Sejengkal tanah cuma berapa itu Bapak Ibu? Bangun rumah bisa nggak sejengkal tanah? Nggak bisa. Tanam ubi bisa nggak? Bisa dijual berapa itu? Ya, cuma sejengkal tanah diambil dan itu zalim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, sayutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i ardin, akan dihimpitkan 7 lapis bumi kepada mereka yang mengambil secara zalim tadi. Inilah letak pentingnya dakwah kita. Di samping melakukan aktivitas taskif, halakoh, kajian seperti ini, juga penting melakukan yang namanya tabanni masalih ummah, menjelaskan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh para penguasa akibat mereka itu mencampakkan Islam, akibat mereka itu menerapkan sistem kapitalisme dalam seluruh sendi kehidupan kita. Hari ini kita mendengar Ghana itu baru bangkrut, kira 2-3 hari yang lalu. Ghana itu jumlah penduduknya sekitar 32-34 juta, ya, utangnya lebih kurang sekitar 900 triliun.
2022 yang lalu Sri Lanka bangkrut, utangnya 700 triliun, penduduknya lebih kurang 30-an juta. Indonesia hari ini per September utangnya sekitar 8.000 triliun, jumlah penduduknya 275 juta. Lebih kurang kita ini 10 kali dari Ghana, 10 kali dari Sri Lanka, baik jumlah penduduk maupun jumlah utang. Itu artinya hanya masalah waktu kita ini bangkrut. Cuma barangkali Allah masih melihat di sini para pejuang-pejuangnya, maka Allah berikan kita kesempatan untuk memperjuangkan, dan jangan sampai negeri kita ini bangkrut dulu, baru kemudian kita baru sadar. Terlambat jadinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Nah, lalu kemudian cukupkah kita hanya sekedar untuk mendakwahkan Islam? Tidak, karena Rasulullah SAW setelah kemudian memastikan masyarakat menerima Islam, beliau berkonsentrasi untuk melakukan talabun nusrah, untuk memastikan Islam sampai ke tampuk kekuasaan. Sehingga kemudian pada 12 Rabiul Awal pada tahun 1 Hijriah Rasul sampai di Madinah, dan secara de facto Rasul sebagai kepala negara pertama, dan posisi kedudukan beliau di samping sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang kepala negara. Jadi 12 Rabiul Awal yang kita peringati ini ada 3 peristiwa besar. Ada kelahiran Nabi SAW 12 Rabiul Awal tahun gajah, ada hijrahnya Rasul ke Madinah 12 Rabiul Awal hari Jumat pada tahun 1 Hijriah, dan yang berikutnya nanti adalah wafatnya Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah, dan itu ditandai dengan tegaknya khilafah yang pertama, karena pada hari meninggalnya Rasulullah SAW pada Senin Duha, pada hari itu juga Khalifah Umar bin Khattab dibaiat secara inqad, secara sah. Jadi jenazahnya Rasul itu menyaksikan Khalifah pertama dibaiat oleh para as-sabiqun al-awwalun Saqifah Bani Sa'idah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya apa yang harus kita tauladani dari Rasulullah SAW adalah sifat dan karakter dari dakwah beliau. Bagaimana sifat dan karakter dakwahnya? Adalah inqilabi, ya, bersifat menyeluruh, politis, tidak bertahap, tidak parsial, ya. Maka kalau pertanyaannya apakah misi kita 2024 atau khilafah, harus jelas, ya. Perjuangan kita fokus kepada khilafah, nggak ada urusannya dengan 2024, ya. Ngapain kita pikirkan 2024, ya? Itu hanya menindakbobokkan sekaligus memalingkan kita dari jalan kita yang lurus ini, ya. Kenapa? Karena dengan jelas Allah memandukan Rasulnya untuk fokus dengan tujuannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jelas disebutkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, dan untuk liyudhhirahu 'ala dini, untuk dimenangkan atas seluruh agama yang lain, ya. Dan ayat ini ditaruh dalam 3 tempat. Quran surat As-Saff ayat 9, Al-Fat ayat 28, kemudian At-Taubah ayat 33. Ini menegaskan inilah tujuan dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat, ya. Lalu yang ketiga, batasan dari ta'assi bi afalir Rasul adalah min ajli fi'li, bahwa kita berdakwah mengikuti Rasulullah SAW semata-mata untuk mencontoh beliau, mengikut apa yang beliau tegaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan diikuti jalan-jalan yang lain karena kalian akan tercerai-berai dari jalan-jalan yang lain itu. Ada yang menarik dari penjelasan Rasul SAW ketika menjelaskan ayat ini kepada Ibnu Mas'ud. Jadi beliau kemudian menjelaskan ayat ini dengan khatta Rasulullah SAW khattan biyadih. Rasul menggaris satu garis lurus, ya, di atas tanah, di atas pasir. Lalu Rasul mengatakan hadza sabilullah mustaqimah, ini adalah jalan Allah yang lurus, cuma satu jalan. Lalu kemudian Rasul berikutnya khatta ala yamini wasyimali, Rasul juga menggaris di kiri kanan jalan yang lurus tadi, banyak jalan-jalan yang lain, ya. Lalu kemudian Rasul menegaskan hadhihi subul laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaih, jalan-jalan ini tidak ada dari jalan-jalan itu kecuali di atasnya semuanya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jadi apapun nama jalan hari ini, apakah itu demokrasi, nasionalisme, macam-macam, ya,
maka itu semuanya hanya akan ada setan yang membawa kita kepadanya. Maka pastikan langkah kita, perjuangan kita hanya kokoh fokus kepada sabilullah tadi, yang pasti akan mengantarkan kepada kemenangan, kepada keberhasilan. Ini hanya masalah waktu. Kullu syai'in miqatan bima yasya'ullah. Segala sesuatu ada waktunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kunci yang terakhir, pentingnya tadi kita istiqomah sebagaimana yang tadi sudah disinggung di dalam penjelasan para guru-guru kita yang terdahulu. Barangkali itu sebagai pembuka dari diskusi dialog kita pada kesempatan hari ini.